warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Iya, alhamdulillah luar biasa. Untuk itu, jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa melimpahkan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua. Anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar matematika materi kelas 5 mengenai denah dan skala. Sebelum Bu Guru lanjutkan, Bu Guru ingatkan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, kenalilah matematika. Semakin kalian kenal dengan matematika, insya Allah kalian akan lebih suka dan sayang dengan matematika. Nah, sebelum Bu Guru lanjutkan, akan Bu Guru bacakan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian denah. Yang kedua, siswa dapat membaca denah. Ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian skala. Dan keempat, siswa dapat menentukan skala. Siap ya? Oke. Kita akan belajar tentang denah. Sekolah Bintang dan Wilda akan mengadakan pameran. Beberapa ruang kelas diberdayakan untuk mendirikan stand. Untuk lebih memudahkan pengunjung mencari lokasi stand, maka dibuatlah gambar. Gambar tersebut dipasang di papan pengumuman. Bintang, Wilda, dan teman-temannya memperhatikan gambar tersebut. Kalian perhatikan ya gambarnya? Iya. Wow, apa yang sedang diperhatikan Wilda dan teman-temannya? Iya, denah sekolah. Denah adalah suatu gambaran mengenai letak tempat. Di dalam kehidupan sehari-hari, denah memiliki fungsi untuk menggambarkan keadaan mengenai suatu tempat. Tapi ingat, yang perlu kita perhatikan sebelumnya adalah jika akan membaca denah, maka perhatikan juga mata angin sebagai salah satu patokan utama agar kita tidak salah dalam membaca denah. Biasanya, denah lokasi suatu tempat memiliki mata angin utara yang menghadap ke atas. Ayo kita perhatikan sama-sama. Secara otomatis, maka atas adalah utara, kanan adalah timur, bawah adalah selatan, dan kiri adalah barat. Nah, agar lebih jelas, kita perhatikan contoh denah sekolah berikut. Ya, ini adalah gambar denah suatu sekolah, di mana kita lihat ada arah mata angin di situ, utara ditunjuk oleh panah ke atas. Artinya, mata angin utara ada di sebelah atas. Nah, anak-anak yang Ibu sayangi, dari denah tersebut kita bisa tahu letak kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 serta ruangan-ruangan lain yang ada di sekolah tersebut. Dari denah ini kita juga tahu bahwa sekolah tersebut menghadap ke arah barat. Ya, karena dia menghadap ke sebelah kiri. Kemudian di situ ada ruang agama dan lab IPA. Ada di mana? Oh, dia ada di sebelah timur bagian belakang. Kebun sekolah ada di mana? Kebun sekolah ada di sebelah selatan sekolah. Jelas ya anak-anak, di sebelah selatan kelas 4, 5, dan 6. Nah,
Dari denah di atas, kita juga bisa mengetahui ruangan apa saja yang ada di sekolah tersebut. Di samping itu, kita juga dapat mengetahui ukuran ruangannya. Tapi dari mana kita dapat mengetahui ukuran ruangan yang sebenarnya? Ayo, kita pelajari selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai skala. Ayo kita perhatikan denah yang tadi sudah kita pelajari. Jika kalian perhatikan, di ujung denah tersebut terdapat perbandingan 1:200. Angka itu dikenal sebagai skala. Nah, lalu apa itu skala? Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya dengan satuan yang sama. Sebuah peta maupun denah digambar dengan menggunakan skala tertentu dengan tujuan agar tetap dapat mewakili keadaan sesungguhnya dari suatu daerah. Nah, agar lebih jelas, perhatikan skala berikut. 1:100. Sebelumnya, kita ingat arti skala. Skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya dengan satuan yang sama. Skala 1:100 berarti tiap 1 cm di peta mewakili 100 cm ukuran sebenarnya. Selanjutnya, kita lihat, perhatikan skala berikut. 1:200.000. Skala 1:200.000 berarti tiap 1 cm di peta mewakili 200.000 cm ukuran sebenarnya. Dari uraian arti skala, maka dapat kita tuliskan bahwa skala sama dengan jarak di peta dibagi jarak sesungguhnya. Agar kalian lebih mudah memahami, kita perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, kamar niken berbentuk persegi panjang. Panjang kamar niken 4 meter. Kamar niken akan digambar pada sebuah kertas dengan panjang 8 cm. Tentukan skala gambar tersebut. Maka penyelesaiannya adalah kita ingat bahwa skala sama dengan jarak di peta dibagi jarak sesungguhnya. Nah, kita masukkan ya, sehingga sama dengan jarak di peta 8 cm dibagi jarak sesungguhnya. Berapa anak-anak? Ya, 4 meter. 4 meter ini kita ubah ke satuan cm karena syarat dalam pengerjaan matematika adalah satuan harus sama. Maka 4 meter menjadi 400 cm. Sehingga hasilnya adalah 1 dibagi 50 atau 1:50. Jadi, skala gambar niken adalah 1:50. Contoh soal berikutnya, diketahui jarak rumah Ani dengan sekolahnya adalah 1,5 km. Jarak pada gambar setelah diukur adalah 6 cm. Skala yang digunakan pada gambar tersebut adalah titik-titik. Nah, penyelesaiannya kita ingat bahwa skala sama dengan jarak di peta dibagi jarak sesungguhnya. Sehingga sama dengan jarak di peta berapa? Iya, 6 cm dibagi 1,5 km. Nah, sekali lagi ingat, pada pengerjaan matematika satuan harus sama, sehingga kita jadikan cm semua. 1,5 km sama dengan
150.000 cm. Ya, sehingga menjadi 6 dibagi 150.000 cm. Sama dengan 1 dibagi 25.000. Jadi, skala jarak rumah Ani dengan sekolahnya adalah 1 dibanding 25.000. Dari rumus skala di atas, kita juga dapat mencari jarak di peta dan jarak sesungguhnya. Jarak di peta dapat dicari dengan skala kali jarak sesungguhnya. Sedangkan jarak sesungguhnya sama dengan jarak di peta dibagi skala. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut. Yang pertama, jarak antara Semarang dan Salatiga adalah 56 km. Jika skala pada peta adalah 1:800.000, maka berapakah jarak kota Semarang Salatiga pada peta? Oke, kita cari bersama-sama. Penyelesaiannya, jarak peta sama dengan skala kali jarak sesungguhnya. Sehingga sama dengan skalanya berapa? Iya, 1:800.000 kali 56 km kita jadikan cm sehingga menjadi 5.600.000 sama dengan 7. Jadi jarak kota Semarang Salatiga pada peta adalah 7 cm. Contoh berikutnya. Tinggi sebuah gedung pencakar langit dalam gambar adalah 25 cm. Jika skala gambar 1:400, maka tinggi gedung sesungguhnya adalah titik-titik. Nah, penyelesaiannya kita ingat jarak sesungguhnya dapat dicari dengan jarak di peta dibagi skala. Sehingga jarak di peta adalah 25 cm dibagi skalanya berapa? Iya, 1:400. Sehingga sama dengan 25. Ingat pengerjaannya pembagian kita berubah menjadi perkalian dan angka di belakangnya kita balik, penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, sehingga menjadi 25 kali 400 per 1 dan sama dengan 10.000 cm. Jadi tinggi gedung sesungguhnya adalah 100 meter. Nah, untuk lebih mudah mengingat rumus, perhatikan gambar berikut. Di sini Ibu gunakan segitiga biar kalian mudah. Nah, kemudian JP atau jarak peta ada di atas. Kemudian di situ ada skala dan ada jarak sesungguhnya atau JS. Ya, berarti P di atas, yang bagian bawah S dengan S. Sehingga JP atau jarak di peta sama dengan skala kali jarak sesungguhnya. Karena skala dan jarak sesungguhnya berjajar, ya, berdampingan. Kemudian skala sama dengan jarak di peta dibagi jarak sesungguhnya. Karena JP ada di atas, JS ada di bawah. Sehingga kita bagi. Dan jarak sesungguhnya berarti sama dengan jarak di peta dibagi skala.
Bagaimana anak-anak? Mudah bukan untuk mengingatnya? Selanjutnya, karena kalian sudah belajar, mari kita kerjakan latihan soal berikut. Nomor 1, denah adalah titik-titik. Untuk nomor 2 dan 3, kita perhatikan gambar berikut. Nomor 2, ruang yang terletak di sebelah timur kelas 3 adalah titik-titik. Soal ketiga, aula berada di sebelah titik-titik ruang kelas 4. Nomor 4, skala adalah titik-titik. Nomor 5, kebun Pak Amir berbentuk persegi panjang. Panjang kebun Pak Amir 25 meter. Kebun Pak Amir akan digambar pada sebuah kertas dengan panjang 10 cm. Tentukan skala gambar tersebut. Bagaimana? Mudah bukan? Iya. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Iya. Tetap semangat. Bu Guru harap kalian semakin cinta dengan matematika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.